Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mengenai suatu tema yang saya sudah sering di request soal ini. Cuman kadang-kadang saya nggak mau bikin videonya karena mikirnya, masa iya ini juga harus dibuat tutorialnya gitu loh. Mas, bikinkan video cara menyayangi diri dong gitu loh. Loh, gitu aja kok harus diajarin kan? Cara menyayangi diri. Oke. Ini bagi kamu yang merasa, aku tuh kurang sayang sama diriku sendiri loh mas. Kurang cinta, kurang menghargai diriku. Gimana supaya aku lebih menyayangi diri ini? Oke, saya beritahu dulu ya. Orang yang kemudian kurang sayang sama dirinya sendiri memang berawal dari dia itu mempersepsikan gak ada yang sayang sama dia. Itu dulu teorinya. Sampai kamu merasa kurang menyayangi diri, kurang mencintai diri, itu gara-gara diawali kamu itu disakiti oleh beberapa orang. Terutama orang-orang yang kamu anggap penting. Papaku itu loh mas yang harusnya sayangin aku toh. Mamaku yang harusnya sayangin aku, tapi mereka malah gitu sama aku gitu. Karena memang begini, orang itu awalnya tersakiti karena nggak disayang oleh orang lain. Kalau itu dia nggak bisa ikhlaskan, nanti beranjak ke dia nggak menyayangi dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menyembuhkan perasaan seperti ini sehingga kamu bisa kembali menyayangi diri? Nah, cara menyembuhkannya bertahap ya. Tahap pertama saya mau nanya dulu nih. Apa iya kamu emang gak menyayangi diri kamu sendiri? Kamu yang merasa aku kurang sayang sama diriku sendiri, jangan-jangan masih sayang. Buktinya kamu gak mungkin memandi air kotor. Mandi di hotel, di losmen gitu kan. Nyalakan air, coklat bau pula. Pasti kamu langsung minggir, ih apa ini? Berarti kamu masih sayang. Contoh lagi, kamu mau makan nih. Pesan kue tiaw misalkan. Wah udah ngiler, enak nih. Tiba-tiba pas lagi ngaduk supaya asap cepat pergi dan lebih dingin gitu kan. Tiba-tiba ada kecoa gitu. Ih kecoa. Kamu lanjut makan gak kira-kira? Pasti kamu akan pesan baru. Atau kamu mungkin ngomel-ngomel sama mbaknya. Kok ngapa sih mas, kok ada begini sih gitu. Segalau-galaunya kamu gak mungkin mau makan kecoa. Jadi sebenarnya kamu masih sayang sama diri kamu sendiri. Cuma cukup ditumbuhkan saja. Nah, sekarang bagaimana cara menyayangi diri? Begini ya. Pertama, kamu harus tanamkan dulu bahwa Tuhan tuh tidak pernah iseng. Tuhan ciptain kamu dan saya bukan atas dasar iseng. Iseng ciptain hambaku ini gitu. Nggak mungkin. Sampai kamu ada itu karena kamu penting. Saya akan ucapkan sesuatu. Kamu mungkin di video ini dengerin dulu, nanti kamu ucapin setiap subuh. Kenapa setiap subuh? Subuh itu menanamkan soalnya, ya begini. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan tidak pernah iseng. Sampai aku ada, karena aku penting. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan tidak pernah iseng. Sampai aku ada, karena aku penting. Itu terus diulang-ulang setiap subuh. Ya 2-3 kali pengulangan, subuh besok diulangi lagi. Kata-kata tidak hanya doa ya, tapi kata-kata itu memprogram, masuk, ngukir, nulis ke dalam. Karena orang yang kurang sayang sama dirinya sendiri, dia tuh kehabisan alasan mengapa aku harus ada di dunia ini ya gitu. Nah, tanamkan itu ya. Nah, lalu PR berikutnya kamu harus lakukan. Kalau lagi iseng, lagi santai, lakukan gerakan-gerakan, lakukan kasih sayang kepada diri kamu yang mungkin sederhana, tapi itu obat buat kamu. Misalkan ngelus kepala sendiri. Tentu pas nggak ada orang ya. Kalau ada orang nanti orang mikir apa ini? Ini muridnya siapa ini? Kesambet apa ini? Jadi mereka nggak paham. Perlu loh. Kita tuh kayak ngusap sendiri gitu loh. Itu kamu yang belum pernah pas kamu lakuin pasti kayak merinding gitu loh. Merinding itu bukan berarti geli atau apa. Artinya this is what I need. Iya ya gitu loh. Atau ngelus dada. Aku sayang diri ini. Aku sayang diri ini. Enak loh ngelus-ngelus diri sini tuh enak banget. Beneran. Atau pundak ini. Kalau lagi ada masalah, lagi banyak beban pikiran. Udahlah. Hai diriku, udahlah. Aku sayang kamu. Dia elus aja elus pundak ini. Lihat ya, kalau kamu lakukan dengan benar itu bisa kayak nangis loh. Iya ya, selama ini ngarep-ngarep disayangin orang.
dapatnya capek doang. Ternyata memang perlu menyayangi diri sendiri. Hal berikutnya, ini PR yang terakhir untuk kamu kembali menyayangi diri kamu sendiri. Kamu ucapkan terima kasih pada diri kamu. Part by part, bagian per bagian. Contoh, di kepala dulu ya. Kepala kan pikiran, otak ya. Hai pikiranku, terima kasih ya. Sudah bantu mikir selama ini, sudah banyak ide selama ini. Kamu hebat loh, terima kasih. Sudah sering berpikir jernih, sudah banyak menghasilkan ide. Terima kasih ya. Memang konyol bagi orang awam, tapi ini ilmu psikologi. Makanya kita kadang kalau sharing ilmu psikologi ke orang yang awam tuh malah diketawain. Ah, ngapain gitu, ngapain gitu. Ya ini kan ilmu terapi, ini kan pengobatan. Wong kita ke dokter dikasih antibiotik, ngapain antibiotik dok? Kan kita nggak mungkin tanya gitu toh. Nah ini kan antibiotiknya juga, ini obat vitaminnya juga, tapi dunia psikologi gitu. Sekarang di hati gitu ya. Semarah-marahnya kamu, sepemarah-pemarahnya kamu, semudi-mudian kamu pasti pernah sabar toh. Maka apresiasi diri. Hai hatiku, terima kasih ya, kamu tuh pernah sabar. Thank you ya, kamu tuh sabar loh. Terima kasih. Ucapan-ucapan terima kasih yang kamu kirim ke diri kamu sendiri itu sangat menyembuhkan. Sangat menyembuhkan. Kamu harus praktekin ya, ini ilmu mahal loh, saya share gratis. Ilmu mahal. Hai hatiku, terima kasih ya. Kamu tuh bijaksana loh, kamu tuh sabar. Terima kasih, kamu hebat. Kirimkan terima kasih ke diri kamu sendiri. Ada dua hal penting ya. Sebelum memaafkan orang lain harus maafin diri sendiri. Sebelum apresiasi orang lain harus apresiasi diri sendiri. Itu rumusnya. Jadi semua tuh harus ke diri kita sendiri dulu. Harus menyayangi diri dulu. Dalam dunia percintaan juga begitu tuh. Orang yang kurang menyayangi diri tidak boleh masuk dalam percintaan. Karena ketika cintanya hilang langsung nyari pohon toge tuh. Langsung kayak dunia berakhir. Karena dasarnya dia udah gak kuat. Dia memang gak cinta sama diri sendiri. Sehingga ketika dicintai orang, itulah dunianya dia. Ketika pergi dunianya kayak kecabut tuh. Kayak hilang dunia, kayak minggat dunianya. Nah orang-orang yang setelah putus masih bisa tegar, itu orang yang memang sudah dari awal udah menyayangi diri sendiri. Bagi dia dicintai orang tuh tambahan tok gitu. Nah, itu keren tuh. Jadi kirim kata-kata cinta, kata-kata terima kasih pada diri kamu. Ke hati kamu, terima kasih ya wahai hatiku. Kamu tuh sabar, kamu hati yang baik. Terima kasih ya. Kamu sudah sering sabar selama ini. Kamu bijaksana, kamu tenang. Mungkin waktu melakukan itu kamu kayak merinding, kayak geli gitu. Aku bukan orang yang sabar. Gini loh ya. Sepemarah-pemarahnya orang dia pasti pernah sabar. Itu harus diapresiasi. Kebalikannya, sesabar-sabarnya seorang juga pernah marah. Seburuk-buruknya orang pernah baik. Sebaik-baiknya orang pernah hilaf. Jadi jangan ragu kamu kirim terima kasih ke diri kamu sendiri. Kamu berhak mendapatkannya. Nah praktik-praktik seperti ini bagi orang awam, kayak orang gila ngomong-ngomong sendiri. No, ini pengobatan. Karena gini loh dasar filosofinya. Kita gak mungkin ngarep orang menghargai kita. Gak bisa kita ngarep gitu. Itu sumber kekecewaan. Banyak luka batin dalam rumah tangga tuh karena tunggu-menunggu. Aku nunggu suamiku menghargai aku. Aku nunggu istriku menghargai aku. Gak datang-datang. Akhirnya yang menghargai si japrak, si mince. Terjadilah perselingkuhan. Banyak perselingkuhan terjadi tuh gara-gara tunggu-menunggu pasangan menghargai gak datang-datang. Orang lain yang menghargai. Nah orang lain menghargai itu juga ada modusnya, itu masa promosi. Gini ya, saya punya prinsip. Kamu kalau gak sayang sama diri kamu sendiri, kamu mau sama siapapun akan sama. Banyak orang yang, aku mau cerai mas, gak kuat aku mas. Dia gak menghargai aku. Kok kamu emang udah gak menyayangi diri kamu sendiri, mau nikah sama siapapun sama. Karena orang lain ada titik lelah di mana orang lain gak akan bisa menghargai kamu. Dia juga bisa galau-galaunya, dia gak bisa menghargai orang lain. Tangan kanan kamu nih. Makasih ya tangan, udah berkarya selama ini. Thank you ya, kamu hebat.
Kamu udah rajin selama ini, sudah menghasilkan banyak hal, mencapai ini itu, terima kasih gitu. Saya akan buktikan bahwa ini nggak konyol. Buktinya adalah banyak orang ketika depresi bisa nyayat-nyayat melukai diri. Tidak ada penghargaan sama sekali pada dirinya. Padahal tangannya nggak salah. Karena dia nggak mencintai diri dia gitu. Saya pernah nyembuhin seorang mbak ya, dia tuh suka nyayat-nyayat tuh. Udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Dibawa ke dukun, dikepret-kepret pakai air, nggak sembuh-sembuh juga. Itu kan psikologis, ngapain dibawa ke dukun? Saya nyembuhnya begini nih. Saya ambil kain tebal, selimut, kayak selimut gitu. Saya pakai selimut itu nyentuh-nyentuh. Kan bukan muhrimnya tuh, nggak boleh pegang, walaupun pengen sebenarnya. Pakai semacam selimut itu deh, tebal gitu. Wahai tangan, mohon maaf ya, selama ini kamu terluka, padahal kamu nggak salah. Aku mewakili, ya sebut saja Ayu. Aku mewakili Ayu, minta maaf ya, kamu sakit ya. Maaf ya. Terima kasih juga kamu udah sabar selama ini. Walaupun kamu gak salah, terus kamu disakiti, kamu juga gak marah, kamu gak komplain. Terima kasih ya, sudah sabar selama ini. Aku mewakili Ayu minta maaf. Aku juga berterima kasih. Walaupun kamu terluka, kamu kadang masih bantu Ayu buat mandi, bantu Ayu ganti pakaian. Terima kasih. Kamu malah masih bantu Ayu megang sendok untuk nyuapin dia. Makasih ya tangan. Thank you. Waduh, langsung sembuh besoknya. Bapaknya tuh bingung. Mas, sampean tuh ngapain anakku sih kok kayak dia tuh sekarang ceria gitu. Dia mengurung dia di kamar. Langsung berubah, nggak pakai waktu. Karena emang ada penghargaan, ada cinta yang terkirim ke bagian tubuhnya. Kita tuh kalau tertekan tuh, kita galau, kita hampa tuh cuma satu sebenarnya. Kita kekurangan cinta. Sementara ngarep orang cintain kita kelamaan, gak datang-datang. Yang mendingan kita kirim tuh diri kita sendiri. Ini ilmu ya, jangan anggap pepesan kosong. Ini ilmu dalam. Ilmu yang dangkal kan, kita harus semangat ya. Ayo lompat-lompat, sukses. Ya. Itu kan motivator. Gak ngefek itu. Gak ngefek. Banyak orang tuh main di luar, aku mainnya langsung di mur-mur halusnya nih. Pulang dari sini, ini kaki nih. Makasih ya kaki, thank you. Kamu udah jalan selama ini, capek ya, maaf ya. Terima kasih loh ya, yang kuat ya, thank you. Wah itu beda kamu nanti energinya. Orang yang sering capek badannya itu karena kurang apresiasi tuh. Istri-istri tuh malas ngaduk masakan karena suami jarang berterima kasih soalnya. Ada loh banyak istri curhat sama saya, Mas aku tuh gak muluk-muluk, cuma sekedar suami bilang, makasih ya sayang udah masak, itu tok mas, aku cuma itu tok aku harapin. Gak yang harus, enak loh sayang, gak perlu lebay-lebay mas, gak perlu. Aku tahu itu bohong kok. Cukup bilang terima kasih sayang udah masak, aku udah seneng loh mas. Ini jangankan bilang terima kasih, aku nagih cuman nanya, enak gak sayang? Gitu tok. Ya Allah. Jadi orang males karena gak ada cinta. Jadi males masak, males ngurus anak karena kurang gak ada cinta. Enggak kok mas, wong ibuku, bapakku kurang menghargai ibuku tapi ibuku tetap rajin. Anaknya yang menghargai dia. Atau dia yang pintar menghargai dirinya sendiri. Tetap harus ada cinta. Ya, lihat bener nggak ilmu ini? Pulang dari sini, tanganmu, dadamu, kepalamu, ulus, terima kasih. Nggak cuma 1 menit. Kamu juga harus adil ya. Tanganmu berkarya buat kamu berapa lama? Wong ngasih 5 menit aja pelit. Elus yang lama 5 menit. Aku sayang sama kamu. Terima kasih ya. Kamu udah banyak ide selama ini. Kamu hebat loh. Terima kasih. Kirim terima kasih kepada pikiran kamu, ke hati kamu. Terima kasih hatiku. Kamu tuh sabar. Kamu tuh bijaksana. I love you. Terima kasih ya. Elus terima kasih banyak gitu. Kakimu juga, terima kasih ya kaki, udah jalan, udah lari selama ini, thank you, terima kasih. Saya teringat dengan klien saya yang udah lama banget ya. Dia tuh mengalami lumpuh. Dokter bingung, nggak apa-apa kakinya, tapi lumpuh bener-beneran yang sampai dibawa ke mana tuh, bohong nggak anakku nih mas, pura-pura lumpuh kali, nggak bisa jalan. Emang bener, waktu disuruh jalan tuh bener-bener yang
Emang nggak bohong gitu loh. Jadi alam bawah sadar tuh melumpuhkan kakinya. Nah itu kekurangan cinta juga tuh. Nah ini saya nggak mau bongkar ya, karena ini sangat aib. Ini mengenai pelecehan seksual, soalnya saya nggak mau ngomong di sini. Khawatirnya beliau nonton, saya nggak mau ini. Pokoknya itu soal pelecehan seksual sehingga kakinya lumpuh. Jadi hancur rasa berharga sehingga bawanya ke kaki. Sembuh-sembuhnya bukan karena disuntik, karena apalah fisioterapi, enggak. Dia udah fisioterapi sampai bosen, enggak sembuh-sembuh. Sembuhnya karena terapi psikologis, dikirim cinta ke bagian itu. Dikirim penghargaan ke bagian itu. Oh ya, saya teringat dengan seorang anak ya, yang dia itu minder banget. Papanya suka jewer. Minder, dia nggak bisa lihat orang, pasti nunduk gini. Nah, sama aku nyembuhinnya begini. Aku pegang kupingnya. Aku mewakili papa kamu minta maaf ya sayang. Maaf ya nak, sakit ya pasti ya. Maaf ya, aku elus-elus. Ini telinga yang baik. Om kirim cinta ya buat telinga kamu ya. I love you. Om kirim cinta ya. Ini telinga yang berharga, telinga yang berarti. Maaf ya, Om gak hadir waktu kamu dijewer. Harusnya Om ada di situ belain kamu. Harusnya waktu kamu dijewer Om bisa liatin telinga kamu, perhatiin telinga kamu. Om minta maaf ya, Om telat nih datangnya nih gitu. I love you. Ini telinga yang berarti. Kita akan berpisah setelah hari ini sayang ya. Kita akan berpisah. Tapi Om titip cinta di sini. Om titip kasih sayang di sini. Ya, kita akan berpisah entah kapan ketemu lagi. Tapi Om titip doa restu di sini. Ada cintanya Om di sini ya sayang ya. Ada kasih sayangnya Om di sini. Udah, sekarang kamu sudah percaya diri. I love you ya sayang ya. Gitu. Semuanya gara-gara itu. Karena bagian yang sering dibully itu hancur keberhargaan dirinya. Hancur rasa berartinya. Makanya gak boleh marahin anak main fisik. Tidak boleh. Walaupun, kalau bokong gimana mas? Tetap gak boleh. Bokong itu, gini ya, bokong atau depan itu sama. Itu area gender. Tidak boleh. Bokong itu sama area untuk gender juga. Nanti dia krisis identitas gender. Krisis identitas gender. Baik, jadi bagaimana cara menyayangi diri? Itu tips-tipsnya. Praktekin semuanya. Tadi ada beberapa tahap ya. Praktekin semuanya. Sampai pada titik di mana tuh kamu tuh self appreciation-nya sudah cukup. Merasa berarti, merasa menyayangi diri sudah cukup. Tandanya adalah toh kamu disakiti orang udah nggak sakit-sakit banget gitu. Karena sumber bahagia kamu bukan dari orang lain lagi. Kan kamu sudah cukup menyayangi diri. Wah, itu kamu kayak kebal. Disakiti orang tuh kayak gelik-gelik doang rasanya gitu. Udah biasa gitu. Karena sumber bahagia kamu bukan dari luar. Makanya dalam memuji anak, kalau misalkan, Mama, aku dapat 8 loh matematika, Ma. Wow, keren anak Mama. Pasti rajin belajar. Sayang, banggalah akan diri kamu. Itu kamu yang lakukan. Sayangi diri kamu. Kamu memang hebat. Kamu memang seorang pejuang. Sayang, Mama bangga sama kamu. Kamu juga harus bangga atas pencapaian kamu. Dan tutup dengan sebuah kalimat. Pencapaian-pencapaian kamu di dunia kerja kamu nanti, ketika kamu sudah bekerja, lakukan sesuatu karena kamu merasa bangga, mensyukuri kemampuan kamu. Kamu menyayangi diri kamu. Jangan harap penghargaan dari orang lain. Kalau mama bisa menghargai kamu. Bisa ikut bangga, tapi orang lain jangan harap mereka harus menghargai kamu. Kamu bisa berbuat sesuatu yang hebat ya karena kamu hebat. Bukan karena aku bikin sesuatu yang hebat supaya agar dihargai orang lain. Jangan gitu ya sayang. Anak papi, anak mami gak boleh begitu. Pokoknya anak papi, anak mami adalah pribadi yang kalau bisa hebat ya karena emang hebat. Bukan karena supaya dihargai. Bukan itu sayang ya. Kamu bisa baik, berbuat baik karena kamu memang orang baik. Anak mami, anak papi berbuat baik bukan supaya dihargai. Karena memang anak papi, anak mami memang orang baik. Ya sudah, emang kamu baik. Kamu berbuat baik makanya. Bukan untuk dihargai.
Jadi orang mau hargai kamu kek, mau enggak kek, anak mami, anak papi tetap baik. Gitu. Jadi fokusnya ke self-centered. Ya, aku mencapai sesuatu karena untuk diri aku. Aku kemarin tuh ngomong sama seorang mbak ya, kata-katanya tuh indah banget. Aku lihat dia tuh penampilannya beda banget. Lumayan cantik banget gitu loh. Enggak lah mas, aku tuh dandan buat diri aku sendiri kok. Tuh, itu aku teringat baik. Aku dandan buat diri aku sendiri. Wih, keren. Jadi itu orang yang melakukan sesuatu bukan untuk orang lain, untuk diriku sendiri. Kalau aku rajin ya untuk diriku. Kalau aku bisa sampai hebat mencapai proyek tertentu, itu untuk diriku. Aku berbuat baik ke orang lain, mau dihargai kek, mau enggak kek. Ya karena aku orang baik. Aku nggak mau berhenti jadi orang baik, itu keren banget gitu. Baik, demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Amin. Training yang diberikan benar-benar berbeda, full dengan pendekatan terapi psikologis. Dedi Susanto sangat meyakini bahwa di saat seperti ini, motivasi saja tidak cukup, sangat membutuhkan terapi psikologis. Orang yang banyak beban kehidupan dan yang menyimpan banyak kesedihan terpendam dari masa kecil tidak akan mengalami perubahan apa-apa apabila hanya dimotivasi saja. Sangat memerlukan terapi psikologis. Terapi psikologis akan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga basic dari training yang Dedi Susanto sering selenggarakan selalu dipenuhi dengan terapi-terapi psikologis yang melegakan batin. Batin yang lega akan berdampak sangat positif pada kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki.